Halo Sobat Kebun, saya Restu Pramudi dari komunitas Trilogi Berkebun. Pada episode kali ini akan menjelaskan terkait hidroponik. Apa sih hidroponik itu? Saya akan mencoba jelaskan secara terperinci, singkat dan jelas. Nah, Sobat Kebun, perlu Sobat Kebun tahu, hidroponik itu memang banyak masyarakat yang mengenal ataupun belum mengenal. Nah, apa sih hidroponik itu? Nah, hidroponik merupakan salah satu teknik membudidayakan tanaman. Contohnya seperti sayuran, tanpa menggunakan media tanah. Nah, hidroponik berasal dari kata hidro dan ponus. Nah, hidro berarti air dan ponus berarti budidaya. Maka dari itu, hidroponik adalah sistem budidaya tanaman dengan menggunakan air dan nutrisi tambahan. Nah, kemudian di sini bisa Sobat Kebun lihat ada beberapa contoh instalasi, kita sebutnya instalasi hidroponik. Nah, di sini ada instalasi hidroponik yang ditanami tanaman sayur pakcoy. Nah, seperti ini. Hidroponik di sini bersih, clean, tanpa menggunakan tanah. Jadi murni menggunakan air dan campuran nutrisi. Sayur yang dihasilkan, kelebihan dari hidroponik ini adalah dia bersih karena tanpa menggunakan tanah. Kemudian pertumbuhannya lebih cepat dan lebih bernilai ekonomis. Karena dengan sistem budidaya hidroponik, sayur yang dihasilkan itu lebih segar dan lebih cepat pertumbuhannya. Sehingga bobot yang dihasilkan pun akan lebih besar dibanding dengan sayur yang dibudidayakan secara konvensional. Nah, Sobat Kebun, kenapa sih kita harus menanam dengan teknik hidroponik atau sistem hidroponik? Nah, hidroponik di sini memiliki kelebihan juga, Sobat Kebun. Yaitu karena dia tidak menggunakan tanah, jadi bisa ditanam di areal pekarangan yang banyak kita temui di areal-areal urban atau areal perkotaan. Sehingga hidroponik bisa kita tanam di mana saja. Bisa di areal pekarangan, di rooftop, ataupun balkon yang Sobat Kebun miliki. Nah, Sobat Kebun, kenapa sih kita harus menanam secara sendiri sayur? Nah, harga sayur sekarang, khususnya di supermarket atau bisa di pasar, itu harganya semakin meningkat dengan seiring perkembangannya atau pertumbuhan ekonomi. Nah, kalau Sobat Kebun bisa tanam sendiri, kenapa tidak? Nah, dengan menanam sayur hidroponik sendiri, Sobat Kebun bisa memproduksinya sendiri dan hasilnya pun bisa dijual. Selain bisa dikonsumsi secara sendiri, tapi ini juga bisa menjadikan tambahan pemasukan untuk Sobat Kebun di rumah. Nah, pada sistem hidroponik ini ada beberapa jenis sistem hidroponik. Nah, kalau Sobat Kebun ingin tahu, ikuti saya terus di episode kali ini. Oke Sobat Kebun, pada dasarnya semua teknik hidroponik itu bisa Sobat Kebun praktekkan di rumah masing-masing. Namun yang paling sederhana adalah teknik with system atau yang sering kita sebut teknik hidroponik dengan sumbu. Nah, bahan-bahannya ada apa saja? Mari kita lihat. Yang pertama adalah baki atau bisa Sobat Kebun sebut baskom, kalau kita bisa sebutnya baki. Nah, baki ini adalah untuk penampungan nutrisi atau bak nutrisi. Kemudian ada infraboard. Nah, infraboard ini bisa Sobat Kebun dapatkan di pasar atau toko alat tulis kantor banyak, dan kita sudah lubangi ya. Kita lubangi bisa menggunakan bor atau menggunakan pisau cutter. Nah, kemudian ada netpot. Nah, netpot ini sebagai wadah tanamnya, wadah tanam si sayurannya nanti. Kemudian ada kain planel. Kain planel inilah yang menjadi quick tadi atau sumbu tadi untuk aliran nutrisinya. Kemudian ada yang namanya rock wool atau media tanam. Media tanam di hidroponik tidak menggunakan tanah, yaitu menggunakan air dan kita sebut rock wool. Kemudian ada benih sayur atau benih pakcoy, kita pakai varietas Nauli. Kemudian ini yang komponen terpenting, yaitu nutrisi hidroponik atau bahan makanan untuk si sayuran itu tumbuh. Kemudian ada botol bekas air mineral yang ukuran 1500 ml, ada pisau cutter, dan ini ada
alat untuk mengukur kepekatan nutrisi atau kita sebut TDS meter. Nah, sobat kebun bisa dapatkan ini di toko pertanian ataupun toko-toko online lainnya. Banyak. Kemudian ada gelas takar atau gelas ukur. Sobat kebun bisa pakai yang biasa digunakan di dapur. Oh ya, satu lagi, air. Kita menggunakan air sebagai media. Nah, itu dia bahan-bahan yang akan kita gunakan. Selanjutnya, langkah pertama untuk melakukan teknik budidaya sayur dengan hidroponik quick system adalah kita membuat larutan nutrisi atau larutan stok nutrisi. Semua teknik hidroponik yang bisa dilakukan, langkah awal untuk melakukan budidayanya adalah dengan membuat larutan stok nutrisi. Nah, mari kita coba. Langkah pertama adalah kita siapkan air sebanyak 1000 ml atau sekitar 1 liter. Kemudian kita tuang ke bakinya. Kemudian kita buka nutrisi hidroponiknya. Nah, ini bisa sobat kebun dapatkan di toko-toko pertanian atau bisa juga di toko-toko online. Kita buka. Dalam kemasan nutrisi hidroponik itu terbagi dua. Ada biasa disebut nutrisi A dan nutrisi B. Pada saat kita membuat larutan stok nutrisi, larutan stok A dan B itu tidak boleh disatukan. Karena ketika disatukan dalam pencampurannya, maka mereka akan mengkristal lagi. Bahan-bahan ini akan kembali mengkristal, tidak larut dengan air. Oke, kita coba yang A dulu. Kita buka. Nah, langsung dituang ke air yang sudah kita tuang tadi. Oke, setelah kita tuang semua, kemudian kita aduk sampai merata. Nah, mengaduknya tidak boleh menggunakan tangan karena ini merupakan bahan kimia. Jadi, khawatir sobat kebun di rumah terkena alergi oleh bahan-bahan kimia tadi. Maka dari itu kita aduknya pakai alat bantu. Oh ya sobat kebun, dalam larutan A itu ada pewarnanya. Jadi, dalam kemasannya itu sudah disediakan oleh produsennya untuk membedakan antara stok A dan stok B. Bisa langsung ditambahkan saja. Oke sobat kebun, saya rasa sudah larut. Kemudian kita tuang ke gelas takar kembali agar memudahkan nanti untuk memasukkan ke dalam botol kemasan. Oke, selanjutnya kita bisa tuang ke dalam botol kemasan. Nah, setelah itu larutan ini bisa dipakai dan bisa disimpan. Kembali kita tuang air sama 1000 ml atau 1 liter. Kemudian kita buka larutan stok B-nya. Kita tuang. Kemudian kita aduk lagi. Oke, setelah dirasa merata, kita masukkan pewarnanya. Oke sobat kebun, selanjutnya kita tuang kembali ke gelas takarnya untuk memudahkan memasukkan ke dalam botol. Kita tuang ke dalam botol bekas tadi. Nah, sobat kebun, larutan stok sudah siap digunakan. Selanjutnya, kita akan membuat bibit untuk menanam sayuran dengan teknik quick system. Nah, kita simpan dulu untuk larutan stoknya. Kemudian kita siapkan baki tadi. Nah, untuk membuat bibit, kita gunakan media tanam rock wool. Kita keluarkan rock woolnya. Nah, rock wool ini kemudian kita potong-potong dadu
untuk memudahkan nanti pada saat proses pemindahan bibit. Kita potong seperti ini. Kemudian kita potong lagi. Kemudian disimpan ke dalam baki. Oke, sobat kebun. Selanjutnya kita tusuk bagian tengah dadu rockwool tadi untuk menyimpan benih. Penusukannya bisa sobat kebun lakukan menggunakan tusuk gigi ataupun lidi, dan bisa menggunakan alat bantu lainnya juga. Kita tusuk bagian tengahnya. Oke. Kemudian kita semai benihnya. Benih sawi pakcoy. Kita buka. Kemudian dimasukkan ke lubang yang tadi kita tusuk di balok rockwool tadi. Satu lubang kita taruh satu. Oke, sobat kebun. Kemudian kita beri air secukupnya sampai media rockwool tadi terbasahi oleh air. Nah, fungsi air di sini untuk memecah dormansi benih. Jadi supaya benihnya itu tumbuh berkecambah. Oke, sobat kebun. Nah, bibit siap kita diamkan selama 1 minggu. Setelah 1 minggu, setelah tumbuh 2 atau 3 daun, baru kita bisa gunakan. Kita simpan. Nah, bibit yang sudah berumur 1-2 minggu itu akan tumbuh 2-3 daun seperti ini. Nah, setelah seperti ini 2-3 daun, maka bibit ini siap kita pakai untuk dipindahkan ke sistem hidroponik. Oke, step selanjutnya kita buat wick sistemnya. Oke, sobat kebun, selanjutnya kita buat instalasi hidroponiknya atau wick sistemnya. Langkah pertama, kita tuang air kurang lebih 3000 ml atau 3 liter. Selanjutnya, kita siap menuang nutrisi stok A dan B-nya ke dalam air yang sudah kita siapkan dalam baki. Nah, kita tuang menggunakan sendok. Kurang lebih sendok ini ukurannya 5 ml. Jadi dalam 1 liter air kita campur dengan stok A 5 ml dan B 5 ml. Tadi kan kita sudah tuang 3 liter. Berarti masing-masing 15 ml atau 3 sendok makan ini. Oke, kita tuang 1, 2, 3. Kemudian tuang lagi. Nah, kemudian diaduk hingga merata. Oke. Selanjutnya kita buat sumbunya. Nah, sumbunya tadi menggunakan kain flanel. Kain flanelnya mari kita pasang. Kita pasang, masukkan ke dalam sumbunya, ke dalam netpotnya, seperti ini. Oke, setelah semuanya kita pasang infraboardnya ke dalam baki. Kemudian si sumbu ini kita masukkan. Oke, step selanjutnya benih atau bibit yang sudah kita semai usia 2 minggu, 1-2 minggu, bisa kita pindah ke dalam instalasi wick system yang kita sudah buat. Caranya tinggal diambil, kemudian diletakkan ke dalam netpot. Oke, setelah semua kita tanam ke dalam instalasi wick system,
pastikan wick atau sumbunya menyentuh ke dalam air, supaya air nutrisi tadi dapat naik dan diserap oleh tanaman kita. Ya, sobat kebun, setelah kita taruh bibitnya, mari kita cek kepekatan nutrisinya untuk memastikan bahwa nutrisi yang kita tambahkan itu sesuai dengan anjuran dan kebutuhan tanaman yang kita budidayakan. Menggunakan alat TDS meter, kita hidupkan alatnya, kemudian kita masukkan, kita cek. Nah, sobat kebun, ppm yang baik sesuai anjuran untuk tanaman sayuran itu di angka 750 sampai dengan 1000. Nah, begitu, selesai. Cukup mudah bukan untuk membuat sistem tanam hidroponik menggunakan teknik wick system. Nah, sobat kebun, selesai sudah. Nah, sobat kebun, selesai sudah. Ini dia contoh hidroponik wick system dengan tanaman pakcoy. Nah, tanaman pakcoy ini kurang lebih usianya sekitar 3 minggu. Nah, sobat kebun, cukup mudah bukan? Selamat mencoba di rumah. Nah, sobat kebun, tadi kita sudah mempraktikkan hidroponik dengan wick system. Nah, sebetulnya selain wick system ada lagi yang namanya nutrien film teknik atau kita singkat sebagai NFT. NFT itu apa dan bagaimana cara melakukan teknis budidayanya? Nanti saya akan kasih tahu bagaimana proses pembuatan NFT dan bagaimana cara teknis budidaya dengan menggunakan NFT. Tapi sebelum itu, sobat kebun, saya akan memberikan sedikit tips bagaimana kiat-kiat sukses untuk berkebun. Nah, yang pertama, sobat kebun harus rajin. Nah, dalam proses kita berkebun atau merawat kebun, kita harus memiliki sikap rajin. Karena dalam berkebun, kita mengurus makhluk hidup atau tanaman. Tanaman merupakan makhluk hidup, maka dari itu kita harus giat dan rajin untuk mengurusnya. Kemudian, yang kedua, sobat kebun harus ulet. Nah, dalam melakukan teknis budidaya tanaman, sobat kebun pasti menemukan berbagai aspek masalah seperti kena hama, kemudian karena cuaca, kemudian tanamannya layu mati. Nah, di situ sobat kebun harus ulet dalam menangani setiap aspek-aspek masalah tersebut. Kemudian jangan lupa sobat kebun, kita harus tetap usaha dan berdoa supaya hasil tanaman yang kita budidayakan itu dapat bermanfaat bagi sobat kebun dan bermanfaat bagi alam sekitar. Nah, oke, kalau gitu mari kita lihat cara budidaya hidroponik menggunakan NFT. Nah, sobat kebun, ini dia namanya instalasi hidroponik dengan sistem NFT. Nah, apa sih sistem NFT itu? Jadi, sistem NFT adalah nutrien film teknik. Jadi, aliran air nutrisi itu tipis, kurang lebih 3-5 mm. Jadi tipis seperti film. Nah, makanya dinamakan NFT. Nah, perbedaannya dengan wick system, NFT ini nutrisinya dialirkan melalui pompa air. Atau bisa sobat kebun lihat atau menggunakan pompa air akuarium. Jadi, airnya dari tandon nutrisi dialirkan menggunakan pipa paralon, kemudian melalui selang, kemudian masuk ke guli, wadah tanam, kemudian mengalir, kemudian turun lagi kembali ke bak nutrisi. Nah, kurang lebih seperti itu skema untuk hidroponik dengan sistem NFT. Nah, NFT ini macam-macam sobat kebun. Dibuatnya bisa dari material guli PVC atau pipa peralon PVC, kemudian bisa juga menggunakan talang air seperti yang ini, dan material yang lainnya. Nah, framenya bisa menggunakan besi hollow, kemudian bisa juga menggunakan pipa PVC seperti ini. Jadi tergantung budget dan luasan yang sobat kebun punya. Sama antara hidroponik wick system dan NFT menggunakan nutrisi juga, mungkin bedanya hanya di
aliran nutrisi. Jadi kalau weak system itu nutrisinya tetap. Nah, kalau nutrien film teknik itu nutrisinya berputar. Jadi sirkulasi airnya berjalan menggunakan pompa air. Oke Sobat Kebun, itu dia penjelasan terkait apa itu NFT, apa perbedaannya dengan weak system. Silahkan Sobat Kebun coba di rumah. Halo Kak. Iya. Perkenalkan nih Kak, nama saya Dewi. Ya. Saya ingin bertanya nih Kak tentang hidroponik. Karena saya tuh ingin belajar dulu Kak di rumah. Saya kan belum tahu nih Kak, apa sih hidroponik itu? Nah, di sini saya ingin bertanya nih Kak, perbedaannya hidroponik dengan tanaman yang ditanam di dalam tanah apa sih Kak? Nah, Sobat Kebun, apa sih bedanya hidroponik dengan budidaya sayur atau budidaya tanaman di lahan biasa? Hidroponik dengan budidaya tanaman biasa itu memiliki perbedaan. Nah, hidroponik tanpa menggunakan tanah. Jadi, budidaya tanamannya, media yang digunakan itu tidak menggunakan tanah, yaitu melainkan menggunakan air dan nutrisi. Sedangkan budidaya dalam tanah menggunakan tanah atau lahan yang disediakan gitu. Kalau hidroponik kita menggunakan media air dan nutrisi yang kita buat gitu atau kita sediakan untuk tanaman itu sendiri. Pada dasarnya hidroponik dan media tanah itu sama saja. Tanaman memerlukan air, kemudian memerlukan sinar matahari, kemudian memerlukan makanan atau nutrisi. Nah, dalam hidroponik, makanan atau nutrisi si tanaman diperoleh dari nutrisi yang kita sediakan atau larutan stok yang kita sediakan. Dan di tanah, tanaman mendapatkannya itu dengan menyerap unsur hara atau mineral-mineral yang terkandung dalam tanah sehingga dijadikan bahan makan oleh tanaman. Begitu, Wi. Terus Kak, saya mau bertanya lagi nih Kak, apa aja sih bahan yang sekiranya penting dan dibutuhkan dalam hidroponik ini? Untuk bahan-bahan yang sangat penting dalam sistem hidroponik ini adalah air dan nutrisi. Jika hidroponik kekurangan air, maka hidroponik tersebut, tanaman-tanaman yang ada dalam hidroponik itu akan layu dan mati. Pun dengan nutrisi. Nah, kalau airnya tidak mengandung nutrisi yang cukup, maka si tanaman itu akan pertumbuhannya terganggu gitu. Menguning, layu gitu. Karena dia kekurangan makanan, seperti itu. Selebihnya cahaya, kemudian udara, itu sama gitu, sama seperti halnya budidaya di lahan-lahan biasa gitu. Nah, dalam hidroponik yang paling penting adalah air dan nutrisi, seperti itu. Terus Kak, lanjut lagi nih ya Kak, apa sih Kak keuntungannya yang bertanam di hidroponik dengan bedanya gitu Kak, dengan yang di tanah, keuntungannya? Oke, apa sih keuntungannya hidroponik? Nah, dengan kita menggunakan sistem budidaya hidroponik, nah sistem hidroponik ini cukup fleksibel, sahabat kebun. Jadi kita bisa menggunakan sistem hidroponik itu di area perkarangan, di area rooftop atau balkon, karena dia tidak menggunakan tanah, dia hanya menggunakan air dan nutrisi. Sedangkan kalau kita menggunakan media lahan itu menggunakan tanah, sehingga lahan-lahan atau tanah-tanah yang sudah dilapisi oleh beton, paving block, aspal dan sebagainya itu masih kita bisa gunakan. Oke Sobat Kebun, mungkin apa yang Dewi tanyakan sama dengan apa yang Sobat Kebun pertanyakan gitu. Mudah-mudahan informasi yang kita berikan itu bisa bermanfaat. Selamat mencoba. Kalau Sobat Kebun penasaran dengan kegiatan berkebun, bisa Sobat Kebun ikutin kegiatan kami. Silahkan Sobat Kebun follow di akun Instagram kami, yaitu @trilogiberkebun. Oke Sobat Kebun, jangan lupa tonton terus Ruang Berkebun di episode selanjutnya. Bye-bye.